Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 4 Agustus 2021 dengan episode Believe. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Factory Orders yang turun dari sebelumnya 2,3% menjadi 1,5%. Kemudian ada dari US Durable Goods Orders yang naik dari sebelumnya 0,8% menjadi 0,9%. Kemudian ada dari Eurozone PPI month on month yang naik dari sebelumnya 1,3% menjadi 1,4%. Sementara year on year naik dari sebelumnya 9,6% menjadi 10,2%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Hero Supermarket Tbk atau Hero yang meraih pendapatan 3,67 triliun rupiah hingga periode 30 Juni 2021 turun dari 4,96 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Bank Panin Syariah Tbk atau PNBS yang meraih laba bersih 2,29 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2021 naik dari laba bersih 1,57 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Archie Indonesia Tbk atau ARCI yang meraih pendapatan 142,36 juta US dollar hingga periode 30 Juni 2021, naik dari pendapatan 130,08 juta US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, IHSG ditutup menguat 34 poin atau plus 0,56% menjadi 6.130. Sektor transportasi, industrial, keuangan, infrastruktur, konsumer siklikal, teknologi, industri dasar bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 126 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Bank Sentral Australia galau. Baru kemarin kita membahas bahwa Bank Sentral Australia tampaknya sedang gundah gulana untuk tidak melakukan pengurangan pembelian obligasi mingguannya. Namun pada pertemuan Bank Sentral Australia kemarin, mereka membuat sebuah pernyataan yang mengejutkan. Pasalnya nih, Bank Sentral Australia tetap menunjukkan sikap yang bullish, yang dimana mereka tetap akan pada rencana semula untuk melakukan pengurangan pembelian obligasi di pasar karena mereka yakin bahwa perekonomian akan cepat pulih. Meskipun adanya tekanan dari peningkatan kasus COVID-19 yang membuat Sydney harus berada dalam posisi lockdown. Gubernur Bank Sentral Australia Philip Lowe mengatakan bahwa Bank Sentral Australia akan tetap berada di posisi di mana mereka akan mengurangi porsi pembelian obligasi mingguan dari sebelumnya 5 miliar dolar Australia menjadi 4 miliar dolar Australia dan akan kembali mengurangi pada bulan September menjadi 3 miliar dolar Australia. Meskipun tingkat suku bunga acuan masih berada di rate yang sama. Lowe tidak ingin melakukan pengelonggaran stimulus karena Bank Sentral Australia sendiri ingin menghindari kenaikan tingkat suku bunga lebih awal setelah krisis keuangan global sebelumnya. Lowe mengatakan bahwa meskipun penyebaran COVID-19 sangat cepat, namun Bank Sentral yakin bahwa hal tersebut dapat segera teratasi sehingga perekonomian dapat bangkit lebih cepat. Pengurangan pembelian obligasi lebih lanjut mungkin akan terlihat usai bulan September mendatang nih bosku. Apakah akan tetap dilanjutkan pengurangan menjadi 2 miliar dolar Australia atau tidak? Namun Lowe meyakinkan kita bahwa tingkat suku bunga tidak akan dinaikkan hingga 2024 karena situasi dan kondisi tidak akan memenuhi syarat untuk itu. Keputusan yang mengejutkan oleh Bank Sentral Australia memberikan sebuah keyakinan baru bahwa dengan adanya mata uang yang lebih lemah, imbal hasil yang lebih rendah, didukung oleh kebijakan moneter yang ada, perekonomian Australia dapat tetap bertahan dan mendapatkan cukup dukungan untuk segera bangkit dari situasi dan kondisi yang ada saat ini. Namun Philip Lowe masih memberikan angin terhadap kita bahwa potensi perubahan kebijakan masih akan tetap terbuka lebar karena kebijakan masih akan tetap fleksibel, khususnya terkait dengan kebijakan pembelian obligasi di pasar untuk berjaga-jaga apabila situasi dan kondisi memburuk. Saat ini, salah satu faktor utama yang mungkin mendorong kepercayaan Bank Sentral Australia untuk tetap sesuai dengan rencana mereka adalah bahwa pasar ketenagakerjaan mulai mengalami perbaikan. Sehingga Bank Sentral Australia melihat bahwa tingkat pengangguran akan mengalami penurunan hingga 4,25% pada tahun 2021 dan akan kembali turun hingga 4% pada tahun 2023 mendatang.
Apabila situasi dan kondisi seperti ini bertahan, seperti yang disampaikan oleh Low, maka kami melihat bukan tidak mungkin tingkat suku bunga akan mengalami kenaikan lebih awal pada tahun 2023 mendatang. Karena apabila tingkat suku bunga akan mengalami kenaikan pada tahun 2024 mendatang, ini akan memberikan kesulitan tersendiri bagi Bank Sentral Australia karena terlalu lama dalam menaikkan tingkat suku bunga. Solidnya perekonomian Australia khususnya data ketenaga kerjaan membuat Low yakin bahwa Australia mampu bertahan untuk melewati masa-masa sulit seperti sekarang ini. Apalagi tingkat pengangguran sudah mencapai kepala 4%. Low akan mencoba untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengembalikan inflasi kepada target awal Bank Sentral Australia, yaitu 2% hingga 3%. Lonjakan harga komoditas sejauh ini membuat perekonomian di Australia dapat bertahan. Kami hanya berharap bahwa Low konsisten terkait dengan apa yang diucapkan karena tentu saja dampaknya akan berakibat kepada pemulihan ekonomi di Australia secara keseluruhan. Kami yakin Australia akan bangkit lebih cepat selama kaki tidak salah untuk melangkah. Kemudian cerita selanjutnya datang dari, wah bagaimana ini? Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN untuk mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi di masa pandemi dinilai belum efektif tertuju kepada permasalahan yang ada di masyarakat saat ini. Pemerintah sebelumnya menaikkan anggaran PEN dari Rp699,43 triliun menjadi Rp744,75 triliun. Tambahan sebesar Rp55,2 triliun tersebut merupakan hasil dari refocusing anggaran-anggaran kementerian atau lembaga yang ditunjukkan untuk prioritas penanganan COVID-19 dan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah mencatat terdapat penambahan 30.738 kasus harian baru COVID-19 di Indonesia per 2 Agustus 2021, sehingga total kasus positif di Indonesia terkini berjumlah 3,4 juta sejak kasus pertama diumumkan pada Maret 2020. Sementara itu, total kesembuhan mencapai 2,8 juta dan pasien meninggal mencapai 95.723 orang, data tersebut per 2 Agustus 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN di semester 1 2021 yang mencapai sebesar Rp305,5 triliun. Angka tersebut setara dengan 41,02% dari total pagu sebesar Rp744,75 triliun. Pertama, realisasi anggaran kesehatan sebesar Rp65,5 triliun setara 30,47% dari pagu Rp214,95 triliun. Kedua, realisasi anggaran perlindungan sosial sebesar Rp91,84 triliun setara dengan 48,89% terhadap total anggaran Rp187,84 triliun. Ketiga, realisasi dukungan program usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan korporasi sebesar Rp52,52 triliun setara dengan 32,58% dari pagu Rp161,2 triliun. Keempat, realisasi program prioritas sebesar Rp47 triliun setara dengan 39,85% terhadap total anggaran sebesar Rp117,94 triliun. Kelima, realisasi insentif dunia usaha sebesar Rp43,35 triliun atau sama dengan 68,9% terhadap pagu sebesar Rp62,83 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Erlangga Hartarto juga menyampaikan strategi ke depan dari sisi kesehatan. Pemerintah akan mempercepat dan menambah vaksinasi dan testing per hari di daerah-daerah supaya mencapai target yang telah ditetapkan. Sementara dari sisi perlindungan akan dipercepat selama periode kuartal 3 2021. Hal tersebut sejalan dengan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.090 hingga 6.167. Berikut stok watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Elsa, kemudian yang kedua ada dari WG, yang ketiga ada dari Wika, dan yang keempat ada dari BBTN. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari MNCN atau PT Media Nusantara Citra Tbk yang membukukan kenaikan laba bersih sebesar 25% year on year pada kuartal 2 2021 menjadi senilai Rp843,2 miliar dibandingkan Rp674,9 miliar kuartal 2 2020.
Tumbuhnya laba bersih di kuartal 2 2021, perusahaan ditopang dengan adanya kenaikan pendapatan konsolidasi sebesar 40% year on year pada kuartal 2 2021 menjadi 2,72 triliun rupiah dari 1,95 triliun rupiah pada periode yang sama di tahun lalu, di mana kontribusi dari segmen pendapatan iklan untuk kuartal 2 2021 meningkat 47% year on year menjadi 2,65 triliun rupiah dari sebelumnya mencapai 1,8 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 780 dan tingkat probabilitas sebesar 73%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 700 dan tingkat probabilitas sebesar 78%. Kemudian yang kedua ada dari MPPA atau PT Matahari Putra Prima Tbk yang catat penjualan kotor tumbuh 16,2% pada kuartal 2 2021. Sepanjang kuartal 2 2021, perusahaan mencatatkan pertumbuhan penjualan kotor sebesar 16,2%. Tentunya pencapaian tersebut perlu diapresiasi mengingat adanya tekanan pandemi corona menyebabkan diberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1100 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.